Sobat Pitua Guru, kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimat yang paling mulia. Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah janganlah dianggap enteng. Sangat besar keutamaan seseorang yang membacanya secara rutin. Lebih-lebih kita selaku orang muslim. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal Quran jilid 5 menyebutkan bahwa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah merupakan kalimat syahadat. Bacaan ini serupa dengan lafaz syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat ini terdiri dari dua pernyataan, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul, yang mana terkandung kesaksian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Karena itu, lafaz syahadat ini merupakan kalimat mulia yang tepat untuk dijadikan sebagai zikir rutin. Di sisi lain, mengamalkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai zikir diketahui memiliki banyak keutamaan dan fadilahnya. Berikut, Pitua Guru akan mengisahkan pengalaman yang menarik dari orang yang membaca kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yuk, kita simak kisahnya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pitua Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk terus berusaha agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu, insya Allah. Bila sobat Pitua Guru senang dengan channel ini, mohon dukung channel ini dengan memberikan like, share, subscribe, dan komentarnya. Bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki, tonton juga video ini sampai selesai agar sobat Pitua Guru tidak gagal paham. Sobat Pitua Guru, pada kali ini saya akan menyajikan 4 orang yang memiliki pengalaman yang menarik karena merasakan fadilah yang luar biasa dari membaca kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kehidupannya. Kisah pertama. Kisah ini diceritakan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Diceritakan dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzni rahimahullah bahwa ada seorang raja yang sombong terhadap Allah. Kaum muslimin kala itu tidak terima dengan kesombongannya itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeranginya. Dengan izin Allah, mereka berhasil mengalahkan dan menawannya hidup-hidup. Mereka berkata, bagaimana kita akan membunuhnya? Ia telah berbuat sombong terhadap Allah. Kemudian mereka bersepakat membunuhnya dengan cara meletakkannya di sebuah bejana besar dengan kepala diikat. Kemudian di bawahnya dinyalakan api. Ketika raja itu merasakan panasnya api, maka ia menyeru berhala-berhalanya yang ia sembah. Hai Lata, selamatkanlah aku. Hai Habil, selamatkanlah aku. Hai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini. Hai Habil, dulu aku pernah mengusap kepalamu dan kedua kakimu pada tahun demikian. Ketika raja itu meminta tolong kepada berhala-berhala yang ia sembah, maka panas api semakin bertambah. Ia menjadi tahu kalau berhala-berhala itu tidak dapat menyelamatkannya. Ia pun merasa putus asa dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, di dalam bejana itu ia berseru, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sesaat setelah seruan itu, Allah mengutus hujan dari langit, jatuh di atas api bejana dan memadamkannya. Allah juga mengutus angin untuk menerpa bejana besar itu dan membuatnya terbang. Karena embusan angin, bejana besar itu bergerak-gerak di udara. Raja yang ada dalam bejana besar terus-menerus mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian angin melempar jauh bejana besar itu hingga tak terlihat mata, hingga jatuh di antara suatu kaum yang tidak mengenal Allah sama sekali. Melihat bejana besar jatuh dari langit, kaum pun penasaran dan mendekatinya. Mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat sosok manusia. Dengan segera mereka mengeluarkan raja tersebut dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang terjadi denganmu?" "Aku adalah raja di wilayah demikian," jawab si raja. Kemudian raja itu menceritakan kisahnya kepada kaum tersebut, dan mereka semua masuk Islam. Sobat Pitua Guru, kisah yang kedua. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Uspuri dalam kitab Al-Mawais Al-Uspuriyah. Diceritakan, seorang laki-laki sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Dalam kitab tersebut, namanya tidak disebut kecuali dengan kata rijal, yang bermakna laki-laki. Di tangannya terdapat 7 buah batu. Laki-laki itu berkata, 7 batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah, bahwa aku bersaksi, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Beberapa waktu kemudian, saat ia tidur, ia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Kemudian ia dihisap dan ditetapkan baginya neraka. Para malaikat menyeretnya hingga sampai pintu neraka. Ketika mereka hendak membawanya masuk neraka, tiba-tiba satu batu dari 7 batu itu jatuh di pintu neraka, lalu menghalangi pintu neraka. Karena menghalangi, para malaikat azab pun bersama-sama mengangkat batu itu. Tetapi mereka tidak kuat. Kemudian mereka menyeret laki-laki itu ke pintu-pintu neraka lain. Namun masing-masing pintu neraka dihalangi oleh masing-masing dari 7 batu itu. Kemudian laki-laki itu dibawa ke bawah arsy. Para malaikat berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui masalah hamba-Mu ini. Kami tidak bisa membawanya ke neraka." Allah Ta'ala berfirman, "Batu-batu itu telah memberikan kesaksian atas hambaku dan tidak menyia-nyiakan haknya. Lantas, bagaimana bisa aku menyia-nyiakan haknya sedang aku menyaksikan kesaksiannya?" Kemudian Allah memberi perintah kepada para malaikat, "Masukkan ia ke dalam surga." Sesuai dengan perintah Allah, ia pun dibawa ke surga oleh para malaikat. Ketika ia sudah dekat dengan surga, tiba-tiba pintunya terkunci. Kemudian, kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah datang dan membuat pintu-pintu surga terbuka. Kemudian, ia pun masuk ke dalamnya. Masya Allah, betapa dahsyatnya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga menyebabkan laki-laki tersebut terhalang dari azab neraka dan membawanya masuk ke dalam surga. Sobat Pitual Guru, kisah ketiga. Ini kisah seorang hamba yang dosa-dosanya tercatat oleh para malaikat sebanyak 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Di akhirat, semua catatannya ditunjukkan kepada Allah. Maka Allah pun berfirman, "Apakah engkau mengingkari catatan ini? Apakah para malaikat pencatatku telah menzalimimu?" Laki-laki itu menjawab, "Sungguh tidak, ya Tuhanku." Selanjutnya, Allah meminta agar dia mendatangkan sesuatu yang dapat membuka pintu ampunan. Namun dia tidak mendapatinya. Dia akhirnya pasrah akan keadaan. Dalam keadaan demikian, Allah berfirman, "Hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun kepadamu. Dan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami." Dikeluarkanlah sebuah catatan kecil di hadapannya. Catatan itu ternyata berisi kesaksian atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yakni kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian Allah kembali berfirman, "Sekarang datangkanlah timbanganmu." Maksudnya adalah timbangan 99 catatan dosanya.
di mana setiap catatannya sejauh pandangan mata. Selanjutnya, 99 catatan itu ditimbang dengan catatan kecil tadi. Melihat demikian, hamba itu bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apa artinya catatan kecil ini dibanding dengan catatan sebanyak ini?" Allah menjawab, "Sesungguhnya hari ini engkau tidak akan dizalimi." Hasil timbangan catatan baik dan buruk itu sungguh mengejutkan. Bagaimana tidak? Karena catatan sekecil itu mampu mengungguli beratnya catatan dosa. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dapat mengalahkan beratnya asma Allah. Kisah ini terekam dalam hadis Rasulullah melalui sahabat Abdullah ibnu Umar bin As. Sobat Pituah Guru, kisah keempat dihikayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa ada seorang raja bernama Dihyah al-Qalbi yang diinginkan sekali oleh Rasulullah SAW bahwa ia masuk Islam. Karena di bawah kekuasaannya terdapat 700 orang. Rasulullah SAW berdoa memohon dari Allah agar dia dikaruniai kesadaran beriman dan menjadi seorang muslim. Doa Rasulullah SAW terkabul dengan diwahyukan kepadanya. Di suatu pagi, habis sholat subuh, bahwa Allah telah mengaruniai cahaya iman di dalam hati Dihyah, agar Rasulullah SAW bersiap-siap untuk menerima kedatangannya. Dan sesuai dengan wahyu Allah, datanglah dia memasuki masjid, diterima oleh Rasulullah SAW, yang melepaskan mantelnya dari atas punggungnya dan dibentangkannya di depan Dihyah untuk dilaluinya. Melihat penghormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kedatangannya itu, bercucuran air mata Dihyah menangis. Diangkatnya mantel Rasulullah SAW dari atas lantai, diciumnya dan diletakkannya di atas kepalanya. Dan pada kedua matanya, seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah syarat-syarat Islam? Beberkanlah padaku." Rasul menjawab, "Bacalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Nabi Muhammad bertanya, "Mengapa engkau menangis, hai Dihyah? Karena masuk Islamkah atau karena hal lain?" Berkata Dihyah, "Aku telah melakukan beberapa dosa besar ya Rasulullah. Bagaimana aku harus menebus dosa-dosa itu? Jika dengan bunuh diri, aku sanggup melakukannya. Atau dengan menafkahkan semua harta kekayaanku, aku pun sanggup mengeluarkannya. Dosa-dosa apakah itu, hai Dihyah?" Tanya Rasulullah SAW. Dia menjawab, "Sebagai seorang raja Arab, aku merasa malu dan segan mempelai anak-anak perempuan. Karenanya, aku telah membunuh 70 dari anak-anak perempuanku dengan tanganku sendiri." Mendengar cerita Dihyah, terdiamlah Rasulullah SAW sejenak sambil memikir apa yang akan dikatakan. Tiba-tiba datanglah Jibril membawa wahyu Allah yang berbunyi, "Katakanlah kepada Dihyah, hai Muhammad, bahwa karena ucapan syahadatnya barusan, Allah telah mengampuni dosa kekafirannya selama 60 tahun dan dosa caci makinya kepada Allah selama 60 tahun. Bagaimana tidak aku mengampuni dosa pembunuhan anak-anaknya sendiri?" Maka sambil menangis bersabda Rasulullah SAW, "Ya Tuhanku, engkau telah mengampuni dosa Dihyah yang telah membunuh anak-anaknya karena satu kali ucapan syahadat. Tidakkah akan engkau ampuni dosa-dosa dari orang mukmin yang telah mengucapkan syahadat berkali-kali?" Sobat Pituah Guru, dalam kitab Zubdatul Waizin, Malaikat Jibril pernah berkata, "Aku tidak turun dengan suatu kalimat yang lebih mulia dari kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Kalimat itu adalah kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat keselamatan, dan ialah kalimat yang tertinggi. Dengan kalimat itu dibangunlah langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, darat dan laut. Dan kalimatul Islam yang apabila diletakkan di atas anak timbangan, sedang 7 langit dan 7 bumi diletakkan sebelahnya, tentu akan mengatasinya. Sobat Pituah Guru,
dari kisah di atas sejatinya telah meyakinkan kepada kita bahwa kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimat yang luar biasa fadilahnya. Sangat baik bila kita sering membacanya. Kalimat yang singkat namun sangat besar manfaatnya. Semoga kita menjadi ahli kalimat tersebut yang dengannya kita menjadi sering membacanya, bahkan tidak pernah mengalfakannya dalam setiap harinya. Insya Allah. Terima kasih telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.